warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melaksanakan perekaman video praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG 2020. Nama saya Frins Maninalia SPD. Nomor daftar ujian saya 2020502068 dan nomor peserta PPG saya 2015 0759 2125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak ibu semua. Dalam keadaan sehat kan semuanya? Apakah kalian dalam keadaan sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ibu cuma bisa doain semoga kalian dalam keadaan sehat, terhindar dari segala macam penyakit, terhindar dari segala macam pandemi saat ini, dan intinya tetap semangat menjalankan pembelajaran online. Ya, semoga kita berharap bulan Januari kita udah bisa tatap muka lagi, walaupun mungkin kapasitasnya kecil, kapasitasnya sedikit. Nah, tapi setidaknya nanti ada tatap muka. Terus jangan bosan-bosan juga, walaupun misalkan memang belajar di rumah, tetap pembelajaran online tiap hari dilaksanakan, segala bentuk penugasan tetap dilaksanakan. Ya, kok pada diem aja sih? Coba mana yang lain? Aktifkan kameranya seluruhnya, lalu lambaikan tangan. Hai. Lambaikan tangan biar semangat. Hai. Halo, meskipun kalian di rumah, tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M, masih ingat 3M yang Ibu ingetin kemarin? Pertama, pakai masker. Yang kedua, Cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak. Ya, walaupun dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, nah sebelum belajar, agar pembelajaran hari ini kita berjalan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat, alangkah baiknya jika kita berdoa. Ayo, satu orang pimpin doa kepada Petra ya. Dipersilakan untuk memimpin doa pagi ini. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Petra udah mimpin doa pagi ini. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan lancar, pembelajaran hari ini pun berjalan lancar. Lalu Ibu ingatkan terkait absensi. Terkait absensi kalian tetap harus login ya, tetap harus login di SIM Sekolah Fadilah. Karena apa? Karena absensinya kelihatan dari situ. Kalau misalkan kalian nggak login, ya otomatis jatuhnya kayak kalian nggak hadir di pembelajaran online. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan bagi kalian yang udah login di SIM, kalian bisa download modul LKPD semuanya udah Ibu share di SIM Sekolah Fadilah. Kalian udah bisa download, kalian udah bisa baca dulu. Sebenarnya dari tadi pagi udah kebuka aksesnya. Jadi ibaratnya sebelum kalian belajar, kalian udah baca modulnya. Lalu di sana juga ada LKPD yang bisa jadi nanti yang akan kita bahas dan akan kita kerjakan bersama-sama. Dan itu nanti akan diupload. Ibu mengapresiasi sekali bagi kalian yang udah ngedownload dan ngebaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Are you ready? Semuanya siap pembelajaran hari ini? Oke, siap. Oke, jadi hari ini kita
mempelajari tentang materinya hari ini, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk, jadi ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Siku-siku dulu lah, siapa yang tahu? Siapa yang ingat bentuk segitiga siku-siku? Ada yang ingat bentuk segitiga siku-siku? Ini enggak kan kayak pertamanya ada yang ke atas, terus ada sisi sampingnya, Bu. Ada sisi sampingnya. Kalau di kehidupan sehari-hari lah, apa yang sering bentuknya yang bentuk segitiga siku-siku? Kayak turunan, Bu. Oh ya, oke, kayak turunan. Oke, ini Ibu tampilkan slide, kita bahas sama-sama. Jadi kita akan bahas bentuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana bentuk perbandingan trigonometrinya? Perbandingan trigonometri ini yang nanti kalian mengenal ada yang namanya sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen. Nah, udah ada yang pernah dengar itu? Udah ada yang pernah? Belum. Belum. Nah, hari ini kita belajar itu. Hari ini kita membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi apa aja yang akan kita bahas, yaitu nanti di sini ada materinya, ada contoh soalnya, ada video pembelajarannya, lalu ada latihan soalnya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan rasio trigonometri. Rasio itu adalah perbandingan trigonometri yang tadi Ibu sebutkan tadi. Ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Lalu tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan panjang sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, Ibu yakin nih, bahasa Pitagoras ini kalian juga udah paham lah, sedikit banyak udah pernah mengenal, udah pernah dengar itu teorema Pitagoras. Lalu yang kedua, menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring untuk suatu sudut lancip alfa pada suatu segitiga siku-siku. Yang ketiga, menjelaskan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Keempat, menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Yang kelima, menerapkan perbandingan trigonometri itu untuk menyelesaikan masalah dengan mengukur tinggi suatu menara. Nah, ini nih, yang kelima nih lumayan nih. Karena dari perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari, kita akan menentukan tinggi suatu menara. Tinggi, jangan nggak cuma menara, tinggi pohon, tinggi tiang listrik, nah itu dapat kita tentukan. Nah, jadi yang hari ini kita bahas tentang perbandingan trigonometri mulai dari sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Oke, yang pertama, perbandingan trigonometri. Nah, ini dia yang Ibu tanyain tadi. Segitiga siku-siku. Iya enggak? Perhatikan gambar yang pertama. Kebentuk enggak segitiga siku-siku? Dari apanya kebentuk di situ segitiga siku-siku? Dwi Nur Cahyo, kelihatan enggak bentuk segitiga siku-sikunya di situ? Kelihatan. Oke, dari mananya? Dari tangga. Dari tangga. Lalu ini gambar yang keempat. Ini gambar apa ini? Gambar piramida. Gambar piramida ini juga dapat kita tentukan tingginya dengan kita membuat bentuk segitiga siku-siku di sini. Lalu ini ada bentuk tiang bendera. Tiang bendera pun dapat kita tentukan tingginya dengan menggunakan teorema Pitagoras dan perbandingan trigonometri. Nah, itu yang ada di kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini dia. Tolong perhatikan. Ini ada sebuah segitiga siku-siku. Segitiga A, B, dan C. Tolong perhatikan. Dari sini kalian harus paham mana itu yang sisi depan, mana itu sisi samping, mana itu sisi miring. Ya, ingat,
Kalau dia ada alfa di sini atau ada lambang sudut, berarti sisi yang di depannya itu adalah sisi depan. Ya. Lalu jika dia sisi miring, itu udah kelihatan sisi miring. Sedangkan sisi yang berdekatan dengan sudut itu adalah sisi samping. Ya, jadi ada 3 poin yang harus kalian ingat untuk segitiga siku-siku. Ada sisi depan, ada sisi samping, ada sisi miring. Nah, ini patokan untuk melihat perbandingan trigonometri. Nah, untuk sinus. Sinus itu apa rumusnya? Sinus itu rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Berarti berapa jumlah sisi depan per sisi miring. Ya, kalau di sini dilambangkan dengan AB per AC. Nah, cara menghafalnya gimana? Untuk sinus itu rumusnya adalah D mi. Artinya apa? Depan miring. Nah, untuk kosinus, sisi samping per sisi miring. Kita singkat jadi sami. Nah, lalu untuk tangen. Tangen apa? Sisi depan per sisi samping. Kita singkat jadi desa. Nah, itu hafalan rumusnya. Sinus, demi, kosinus, sami, untuk tangen, desa. Nah, gampang kan ngafalin rumusnya? Ingat-ingat dulu, nanti bakalan Ibu tanyain lagi. Selanjutnya sekarang ada apa? Sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, sekan, kosekan, dan kotangen ini adalah kalau dia sekan, SC itu kosekan, singkatan dari kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Ya, kalau sinus tadi adalah desa, ya kan? Kalau kosekan berarti D, kebalikannya. Nah, jadi kalau kosinus tadi adalah sisi samping per sisi miring atau sami. Nah, kebalikannya apa? Misa. Nah, kalau tangen apa tadi? Desa. Desa. Berarti kalau kotangen kebalikannya apa kalau kotangen? Sade. Nah, itu dia untuk ngafalin rumusnya. Jadi, antara sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Jadi, intinya, hafalan rumusnya itu cuma 3 doang. Sinus, kosinus, sama tangen. Ya, sedangkan untuk sekan, kosekan, dan kotangen, kalian tinggal hafalin aja. Oh, setelah ini, kebalik sinus itu kebalikannya apa? Kosinus kebalikannya apa? Kotangen kebalikan dari apa? Ya, oke, sampai situ paham ya? Nah, nih contohnya. Lanjut ke contoh soal. Misalkan alfa suatu sudut lancip sehingga sinus alfa sama dengan 4/5. Tentukanlah perbandingan sudut yang lain. Nah, sekarang sinus tadi rumusnya apa? Demi. Demi. Rumus sinus tadi apa? Demi. Demi. Oke, depan dan miring. Berarti di sini kita gambarkan dulu segitiganya. Segitiga siku-siku. Kita bikin dia posisinya nih, posisi sudutnya. Untuk sinus tadi rumusnya demi, depan dan miring. Berarti depannya itu 4, miringnya itu 5. Sisi mana yang belum diketahui? Sisi ini dia yang di bawah. Nah, sisi yang di bawah ini gimana cara carinya? Sisi yang di bawah cara carinya menggunakan teorema Pitagoras. Ini bukunya segitiga siku-siku. Nah, jadi jumlah sisi kuadrat yang ini, jumlah sisi miring sama dengan jumlah dari sisi-sisi yang lain. Nah, ingat itu Pitagoras. Jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, ini kita pakai rumusnya. Jadi,
Untuk mencari BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. AC-nya tadi 5 kuadrat. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 25 dikurang 16 itu 9. Akar dari 9 adalah 3. 3. Ketemu BC-nya di sini 3. Nah, ketemu ini BC-nya 3. Dari 3 ini, udah bisa kita tentukan yang lain? Udah. Udah. Berarti kosinus. Kosinus rumusnya apa tadi? Demi. Kosinus. Sami. Sami. Berarti sisi sampingnya 3, sisi miringnya 5. Jadi kosinusnya 3/5. Untuk tangen apa rumusnya? Desa. Depan dan samping. Berarti depannya 4, sampingnya 3. Nah, sekan kebalikan dari siapa tadi? Sekan kebalikan dari kosinus. Jika kosinusnya 3/5, maka sekannya 5/3. Kotangen, kebalikan dari tangen. Berarti jika tangennya 4/3, berarti kotangennya 3/4. Lalu kosekan. Kosekan kebalikan dari sinus. Jika sinusnya 4/5, maka kosekannya adalah 5/4. Nah, sampai situ paham? Itu pengaplikasian dari rumus Pitagoras di segitiga siku-siku. Ya, lanjut. Nih, ada sudut istimewa. Perhatikan, ada sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada berapa? Ada 5 sudut istimewa. Ya, sudut 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Nah, ini sudut istimewa ini wajib kalian hafal. Ya, wajib kalian hafal. Kenapa Kevin geleng-geleng? Udah abu gitu ya. Abu gitu. Enggak, Pin. Gampang cara ngafalinnya. Cara ngafalinnya gimana? Yuk, kita coba sama-sama. Nih, manfaatkan jarimu untuk menghafal. Ya, perhatikan tangannya. Nih, anggap mulai dari jari kelingking itu sudutnya 0. 0, 30, 45, 60, sampai 90. Ya, kalau dia ke arah kanan, berarti untuk sinus. Untuk arah kiri, untuk kosinus. Jadi, di tengah-tengahnya itu, anggap kita bikin di sini setengah akar N. Ya, setengah akar N itu maksudnya apa? Nih, kita mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Untuk mencari sinus 0, kan tadi di sini 0 kan? Untuk mencari sinus 0, berarti setengah dari akar N. Akar N-nya itu berapa? N-nya itu 0. Nah, jadi setengah dari akar 0 jadinya 0. Berarti sinus dari 0 jadinya 0. Ya, kebayang nggak? Jadi kayak kalian kayak bikinin di sini tengah kalian itu setengah akar N gitu. Setengah akar N. Jadi dimulai dari 0. 0-nya di sini. Nih, di sini Ibu udah ngasih barcode sama video. Video ini nanti bisa kalian putar. Bisa kalian scan barcode-nya juga. Nah, ini nanti di situ diajarkan triknya biar gampang untuk ngafalin segitiga ininya. Untuk ngafalin sinus, kosinus, dan tangennya. Ya, itu untuk segitiga siku-siku. Lanjut. Nah, perhatikan seluruhnya. Perhatikan seluruhnya. Kita udah mulai nih ke masalah kontekstual. Ya, masalah kontekstual. Jadi, di sini ada contoh soal. Ada contoh soal, Ibu minta tolong satu orang untuk membacain. Sang siswa akan menghitung tinggi pohon yang berjarak 4/3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut 30 derajat. 30 derajat. Sedangkan tinggi siswa tersebut adalah 1,6 m. Tentukan M itu apa? Meter. Meter.
Tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, di sini diilustrasikan ada sebuah gambar. Ini ada seorang anak yang tingginya 1,6 meter. Jarak anak tersebut dengan pohon itu 4/3 meter. Sedangkan sudut mata si anak ngarahin dia ke tinggi pohon ujung itu, jaraknya itu adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah di sini, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Nah, menentukan tinggi pohonnya gimana? Cara menentukan tinggi pohonnya yaitu dengan cara kita pakai pemisalan di sini. Gunakan konsep tangen. Rumus tangen itu adalah apa tadi? Tangen apa tadi? Desa. Desa, depan dan samping. Ya, depan dan samping. Berarti rumusnya adalah X per 4/3. X yang ini tingginya tadi. X, kita kali silang. X sama dengan 4/3 dikali tangan 30. Tangan 30 adalah 1/3/3. 1/3/3 dikali 4/3 yaitu 4/3 kali 3 yaitu 4 meter. Memang itukah tingginya? Belum. X itu adalah tinggi dari tingginya si anak ke tiang. Sedangkan untuk tinggi keseluruhan pohon, itu adalah kita tambahin aja. Tinggi pohon yang tadi ditambahin dengan tinggi si anak. Jadinya 5,6 meter. Nah, itu dia. Itu salah satu bentuk contoh kontekstual yang berkaitan dengan trigonometri sudut istimewa. Ya, lanjut. Sampai situ paham nggak? Nanti kita lebih pahami lagi di LKPD yang akan kita kerjakan. Nih, Ibu jelasin dulu, setelah itu kita kerjakan LKPD. Nah, ini ada pembagian sudut nih. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk kuadran 1, sudutnya antara 0 sampai 90. Nah, ayo ingat-ingat. Kuadran 2, sudutnya antara 90 sampai 180. Kuadran 3, rumusnya 180 sampai 270. Sedangkan kuadran 4, 270 sampai 360. Nah, itu ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang coba kita hafalin lagi rumusnya. Nah, memang kalau misalkan di trigonometri mah banyak ininya hafalan rumusnya. Ini baru permulaan. Ya, ini baru permulaan. Karena setelah ini kita nanti ada bermain dengan penjumlahan dan pengurangan pada trigonometri, perkalian trigonometri. Nah, itu ada. Tapi jangan dianggap berat. Semuanya ada jalan untuk menghafalin rumusnya. Salah satunya contohnya yang ini. Tadi ini ada perbanding kuadratnya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk semua di kuadran 1 nilainya positif. Artinya apa? Untuk di kuadran 1 nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, dan kosekannya semuanya positif. Untuk di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Ya, di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Ya. Lalu, untuk di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Ya, di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Sedangkan di kuadran 4 itu yang positif hanyalah kosinus. Nah, cara ngafalinnya gimana? Di sini udah ada. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, jadi dari lambang positif yang tadi, semua sindikat tangannya kosong. Artinya apa? Untuk semua berarti semua nilai perbandingan trigonometri positif. Sindikat, kata depannya apa? Sin. Berarti sinusnya yang positif. Tangannya, huruf depannya apa? Tangen. Ya, berarti tangen yang positif. Kuadrat 4 kosong, berarti itu kos. Berarti kosinus yang positif. Jadi cara ngafalinnya, semua sindikat tangannya kosong. Ya, jadi itu untuk ngafalin rumus di masing-masing kuadran. Ya, jadi ingat apa tadi?
Bagaimana bentuk pelambangannya, Alvin? Semua sindikat tangannya kosong. Oke, semua sindikat tangannya kosong. Semua itu untuk kuadran berapa, Kevin? Apa gimana? Untuk semua itu, semua sindikat tangannya kosong tadi kamu bilang. Semua itu untuk di kuadran berapa? Semua kuadrat. Semuanya di kuadran berapa yang nilainya positif? Kuadran 1. Kuadran? Kuadran 1. Itunya. Kalau kosong, kuadran berapa? 4. Kuadran 4. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Lanjut ke contoh soal. Jadi di sini, misalkan alfa suatu sudut lancip, sehingga tangennya adalah min 5/12. Rumus tangen tadi apa? Desa. Desa. Berarti sama, kita gambarin dulu. Lalu depannya adalah min 5, sampingnya adalah 12. Yang kita cari adalah sisi samping. Sisi sampingnya pakai Pitagoras. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AB kuadrat. Diketahuilah nilai AC-nya sama dengan 13. Sekarang, alfa sudut di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, siapa tadi yang positif? Tangen. Kosinus. Iya. Di kuadran 4, siapa yang positif? Kosinus. Ayo, di kuadran 4, siapa yang positif? Kosinus. Jadi, untuk selain kosinus, nilainya adalah negatif. Nih. Kotangen kebalikan dari tangen. Tetap nilainya kita ambil dari sini, ketemu dia min 12/5. Kosinusnya juga positif. Yang ini tadi yang kosinus yang di kuadran 4 nilainya positif. Lalu kosekan adalah min 5/13. Ini diambil dari segitiga yang ada di sini. Ya, sampai situ paham? Paham sampai situ? Siap untuk melaksanakan latihan yang ada di LKPD? Ya, Bu. Oke, siap. Lanjut. Jadi, di SIM Sekolah Fadilah, Ibu stop dulu. Jadi, untuk yang ada di SIM Sekolah Fadilah, itu Ibu udah jadi Ibu udah nge-share LKPD. Nah, LKPD itu hari ini akan kita bahas dan lalu dikerjakan. Ya, nih Ibu cek lagi LKPD-nya. Ini LKPD yang akan kalian kerjakan. Perhatikan seluruhnya. Ini LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, gambarlah 3 segitiga siku-siku sebangun tetapi tidak kongruen. Kebayang caranya? Intinya kalian di sini disuruh membuat apa? Buat segitiga siku-siku. Buat segitiga siku-siku. Lalu yang ini kamu ngapain nih? Ukuran panjang tiap sisi segitiga siku-siku menggunakan penggaris. Lalu istilah tabel. Jadi dari yang segitiga yang tadi, nanti kamu bikin ini, mana sisi depan, mana sisi miring, mana sisi samping. Lalu nanti dilihat hasil pengamatannya seperti apa dari masing-masing segitiga yang telah kamu buat. Nah, lalu di sini juga ada segitiga. Dari segitiga yang ini kamu lengkapi nih. Sinusnya apa, kosinusnya apa, tangennya apa, dari segitiga yang ini. Untuk LKPD paham kan apa yang harus dikerjakan? Iya, jadi LKPD ini kalian buat, lalu nanti kalian upload. Ibu cek tadi ada yang udah ngupload kayaknya. Kita diskusikan sama-sama. Oke. Nah, nih. Udah ada nih 4 orang yang mengumpulkan LKPD. Ibu minta tolong 1 orang siapa ya di sini ya. Yang soal nomor 6, Alvina. Penyelesaian masalahnya, tuliskan fakta atau informasi penting, yaitu mereka harus mencari koordinat dari sin dan menentukan sinnya.
Itu sedikit gambaran tadi dari Alvina terkait dengan LKPD-nya. Jadi untuk soal yang nomor 6 itu dicari ya alternatif penyelesaiannya itu apa. Karena dia kan yang diketahui adalah sinusnya. Berarti perbandingan rumus yang lainnya itu harus dicari juga. Kayak kosinus, tangen, kotangen, itunya harus dicari juga. Ya, jadi ngerjainnya nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Jadi nanti diupload lagi, direvisi lagi, nanti dicari, diperbaiki mana yang sebaiknya menjadi alternatif penyelesaian dari penyelesaian soal nomor 6 tadi. Itu, oke ya? Oke, sampai di situ. Dari LKPD tadi ada nggak kesulitan yang kalian lihat? Petra, ada nggak, Pet? Kevin? Kodri? Gilang? Kalau saya ini, Bu, yang belum jelas yang mana? Kan Suaranya putus-putus, Kodri. Yang mana? tadi apa dah? Yang selain sin kostan, Bu. Kan ada 6. Ya. Sekan, Nah, kosekan, dan sin kostan kotangen. Iya, yang itu. Nah, itu yang Ibu ingetin tadi. Intinya, poin yang penting yang harus diingat itu sinus, kosinus, sama tangennya aja. Ya. Jadi untuk sekan, kosekan, dan kotangen itu hanya kebalikannya. Nih, jadi yang 3 tadi, sinus, kosinus, tangen. Sinus itu kebalikannya kosinus. Sinus itu kebalikannya kosekan. Jadi, kalau misalkan sinusnya 3/4, kosekannya 4/3. Kalau kosinus, kebalikannya sekan. Kalau tangen, kebalikannya kotangen. Nah, jadi tiga sinus, kosinus, tangen aja yang kamu hafalin, itu tinggal ngebalik aja lagi nilainya, gitu. Jadi nggak mesti harus ngafalin ke 6-6-nya, enggak. Jadi ada 3 poin tadi yang kita pelajari. Yang pertama, mencari perbandingan pada segitiga siku-siku. Yang kedua, tadi ada perbandingan dari sudut istimewa. Dan yang ketiga adalah di kuadran-kuadran. Rasya Dika, dari yang Ibu jelaskan tadi, apa yang dapat kamu ingat, apa yang dapat kamu simpulkan? Kalau yang bisa saya simpulkan sih, dari yang sin kostan itu, mungkin saya agak nggak ngerti sama ya kayak tadi, siapa tadi Kevin ya, yang ke-6 itu saya juga nggak terlalu ngerti, agak sulit untuk dipahami. Yang tadi kebalikan dari sin kostan. Oh, kebalikannya. Ya. Terus? Saya juga tadi nggak terlalu paham, tapi ya mungkin nanti saya coba lihat lagi. Terima kasih Rasya Dika atas kesimpulannya tentang segitiga siku-siku. Selanjutnya, udah ada belum yang hafal tentang perbandingan sudut istimewa? Lalu Ibu cuma ngingetin, untuk tugas, yang pertama LKPD, yang kedua evaluasi. Ya, LKPD itu wajib kalian upload, sedangkan evaluasi wajib kalian kerjakan di SIM sekolah. Kalau evaluasi itu kalian kerjakan di Google Form yang ada. Ya. Oke. Itu pembelajaran hari ini. Lalu Ibu cuma ingetin lagi, untuk penugasan jangan lupa LKPD harus hari ini. Forum diskusi harus diisi yang ada di SIM Sekolah Fadilah, karena itu melihat nilai keaktifan kalian. Kan di sini juga kelihatan nih aktif-aktifnya, mana yang aktif, mana yang diem aja, mana yang nggak pernah ngaktifin kamera dari tadi. Ya.
Hanya 24, berarti 23 orang. 23 orang yang join. Demikian pembelajarannya hari ini. Jadi materi kita hari ini telah selesai, mulai dari perbandingan trigonometri, siku-siku, perbandingan sudut istimewa, dan yang terakhir perbandingan di kuadran-kuadran. Nah, Ibu harap apa yang didapatkan hari ini bermanfaat buat kalian dan dipahami dan dimengerti, intinya itu. Karena ini bekal untuk pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran besok kita lanjut dengan bukan perbandingan trigonometri lagi, tapi udah masuk ke trigonometrinya. Nah, itu dia. Jadi untuk sinus, kosinus, tangen itu udah di luar kepala. Untuk perbandingan sudut istimewa itu udah di luar kepala. Besok tinggal mengaplikasikannya lagi. Oke ya? Oke ya, siap untuk pembelajaran selanjutnya ya? Oke, demikian dari Ibu. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa lagi, mengucapkan rasa syukur atas pertemuan kita hari ini. Untuk itu, sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat melaksanakan pembelajaran. Setelah ini lanjut pembelajaran selanjutnya. Demikian dari Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Alhamdulillah juga udah banyak yang join. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.